suara kita dengan bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 99 ayat 1 dan 3. Kita surga bergema. Ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sikap terpuji seperti itu mestilah lahir dalam diri kita melalui perayaan Natal ini. Berhati yang tulus dan berpantang mencemarkan nama baik orang lain. Puji-pujian
yang sungguh dan perlu. Hai bangunlah senyapkan dirimu, buat tenangnya. Jika kau kenang untungmu, dalam dia rindu jiwamu, angkatlah hatimu dan syukurnya penuh, mengenang hari yang indah itu. Terus yang upayakan selamatmu bahkan dalam jaga anaknya yang di surga. Puji-pujian Tuhan, Puji-pujian oh Tuhan, kami sembahkan padamu. Tinggikanlah, nyanyikanlah, amin, amin, haleluya. puji-pujian Tuhan, Puji-pujian oh Tuhan, kami sembahkan padamu. Tinggikanlah, nyanyikanlah, amin, amin, haleluya. nyanyikan puji Elha. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar berita tentang kelahiran Juru Selamat kita. Dia yang adalah pencipta dan pemilik segala yang ada, tetapi ia telah mengosongkan dirinya, meninggalkan kekayaannya. Dia telah menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Ingatlah akan hal itu, supaya kita selalu bersikap rendah hati. Haleluya.
firman Allah kepada kita umat manusia pada hari kelahiran Yesus, karena telah melalui melakatnya Tuhan berfirman, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ingatlah akan hal itu, supaya rasa takut tidak menghantui hidup kita. Sebaliknya, supaya sukacita yang daripada Tuhan memenuhi hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, inilah saat yang terindah bagi kita bersama untuk menyambut Yesus, supaya Ia juga lahir dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing untuk memohon supaya Yesus lahir dalam hati kita dan tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita selamanya. Juga memohon segala yang kita perlu untuk damai sejahtera kita. Kita berdoa dalam hati, kami panggilkan juga Bapak berdoa syafaat untuk maju ke depan memimpin kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau luar biasa bagi kami. Kami percaya malam hari ini Engkau bersama-sama kami. Sebab firman Allah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami juga percaya Allah bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kami mau bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati negara kami Indonesia Tuhan. Kasih karunia berkat Allah, rahmat Tuhan, pertolongan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib terus terjadi atas bangsa kami. Dan kami percaya kemuliaan Allah sekarang ini sedang turun atas Indonesia. Dan kami juga percaya damai sejahtera itu bekerja dengan ajaib. Dan secara khusus kami membawa juga bangsa kami akan masuk dalam pesta demokrasi yang luar biasa tanggal 14 Februari 2024 ini Tuhan. Kami terus menyerahkan masa-masa kampanye, Tuhan terus menolong semua berjalan sampai pada hari pemilihan nanti. Dan kami juga percaya Tuhan, Engkau juga akan menetapkan presiden yang terbaik bagi kami. Kami percaya orang yang takut akan Tuhan itu yang akan dipilih oleh Tuhan. Orang yang Pancasilais, yang toleran, yang juga akan menjadi berkat bagi bangsa ini. Engkau akan pilih bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga saat ini berdoa secara khusus untuk warga gereja yang saat ini kami tahu Tuhan juga sedang khususnya ada beberapa orang yang saat ini ada di sekitar kami yang juga mendaftarkan diri sebagai caleg, baik di DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, bahkan di DPR RI. Kami menyerahkan mereka satu demi satu dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menjamah mereka sehingga melalui ini mereka diberkati Tuhan. Mereka mengabdi kepada bangsa ini. Tuhan menolong mereka.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Kami juga berdoa saat ini secara khusus untuk gereja-gereja yang ada di BKSG Cilegon ini Tuhan. Terima kasih untuk wadah ini BKSG Cilegon. Terus Engkau memberkati wadah ini sebagai pemersatu seluruh umat-Mu yang ada di kota Cilegon ya Tuhan. 27 gereja lokal yang ada, bahkan 28. Tuhan, Kau menyatakan kemuliaan-Mu terus. Kau melindungi gereja-Mu, Kau memberkati gereja-Mu, Kau terus menyatakan kemuliaan-Mu atas setiap umat-Mu ya Tuhan. Pertolongan Allah ajaib terus terjadi. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami bawa kerinduan kami yang ada di Cilegon ini, untuk kami bisa mendirikan rumah ibadah di Cilegon ini. Kami sedang berdoa terus Tuhan untuk gereja bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa agar Tuhan memberikan izin itu bagi kami, memberikan tanah bagi kami, sehingga kami bisa memiliki rumah ibadah dengan izin yang resmi di kota Cilegon ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini menyerahkan terus ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah semuanya jadi hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Kami sudah menyiapkan hati kami ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Setelah kami memuji Engkau, kami bersyukur karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami percaya semua kami yang hadir tidak ada satupun yang akan terlewati oleh berkat firman Tuhan. Kami berdoa biar Roh Kudus menolong setiap kami, supaya kami mampu memahami, mengerti firman Tuhan, meyakini firman Tuhan sekalipun mungkin tidak masuk akal, dan menghayati firman Tuhan itu dalam hidup kami setiap hari, sehingga ibadah malam ini, Natal yang begitu kudus dan mulia, kami sungguh bertemu dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan karena oleh anugerah Tuhan saya boleh berdiri depan Bapak Ibu Saudara untuk sharing firman Tuhan. Ya, nggak akan sampai 30 menit ya, maksimal 30 menit. Yang kedua, terima kasih untuk pengurus BKSG Cilegon dan panitia yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Nama saya Pendeta Dr. S.M. Ferdinand Wati, MTH, asli Manado, tapi sejak 93 ada di Bandung, Jawa Barat sampai hari ini. Cilegon bukan tempat yang baru bagi saya, karena saya sudah sering ke Cilegon, walaupun bukan dalam rangka diundang khotbah, tetapi dalam rangka ikut mengambil bagian, berupaya membantu gereja-gereja yang mengalami persoalan ibadah dan perizinan. Saya bisa sebut mungkin ada dari HKBP Cilegon. Saya sempat datang bertandang 1-2 kali, lalu mendampingi teman-teman dari HKBP juga dengan tim lawyernya untuk ketemu dengan
Komisi 8 DPR RI, termasuk saya juga dengan teman-teman organisasi yang ada di DKI, bukan organisasi Kristen tapi ormas-ormas kebangsaan DKI. Saya ikut bersama dengan mereka dalam kasus KBP. Kami datang demo di Kemendagri dan Kemenak, hujan-hujanan ya. Lalu saya juga kenal baik dengan kabinet. Ini saya harus izin beliau kalau saya masuk Cilegon. Kami sama-sama mendampingi juga gereja-gereja di komplek perkantoran Karawaci dan puji Tuhan semua sudah beres. Tadi saya ngobrol dengan Pak Junet bagaimana update selanjutnya. Puji Tuhan semua gereja di situ sudah dapat izin dari kecamatan. Tepuk tangan dulu buat Pak Junet. Kita nggak usah terlalu ramai ya. Tepuk tangan buat Pak Pemimas juga. Ayo kita. Nah, luar biasa saudara ya. Saya sudah keliling seluruh Indonesia membantu gereja-gereja yang viral-viral itu, dan saya bertemu pembimas-pembimasnya juga. Saya harus katakan secara jujur, bukan muji, bukan beliau. Saudara bersyukur punya pembimas kayak Pak Junet. Baik, itu aja perkenalan singkat karena waktu saya sangat sempit. Mari kita akan lihat dari Injil Lukas pasal 2. Karena waktunya sempit, kita cukup baca ayat 13 dan 14. Biasanya saya suka baca satu perikop minimal supaya satu ayat itu jangan sampai terjadi cocok logi, copot logi, dan comot logi. Karena di dunia luar sana, baik orang non Kristen maupun Kristen sering lakukan cocok logi, comot logi, dan copot logi. Mari kita langsung saja. Tapi kalau saya cuma ambil 13-14, bukan berarti saya copot logi. Apa yang akan sampaikan tentu akan sesuai dengan konteks dari ayat ini. Mari kita lihat, kita baca sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri, nggak apa-apa ya. Lukas pasal 2 ayat 13-14. Kita membacanya dengan suara nyaring sambil dengar kiri kanan supaya tidak saling mendahului. Sudah ketemu semua? Biasanya suka dari depan. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Yang belum ketemu katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih banyak yang belum ketemu. Gak apa-apa. Waktu saya kuliah di Tiranus sambil S1 diajarkan berkhotbah itu, jangan kau khotbah sebelum jemaat ketemu ayat itu, supaya kita nggak dianggap, kalau istilah sekarang di medsos, ngadi-ngadi, ngomong seenaknya, narang-narang, ya. Jadi saya tanya lagi, yang belum ketemu haleluya. Masih banyak. Baca dulu Alkitab. Ada di handphone, ada di tab, ada yang buku, silakan. Kalau belum ketemu satu orang pun gak akan saya mulai. Biarin waktu berjalan. Lukas pasal 2 ayat 13-14. Yang belum ketemu katakan puji Tuhan. Gak ada. Mari kita baca sama-sama ya. Lukas 2 ayat 13-14. 2, 3. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Waktu mulai berjalan 19-19 ya. Saya baca sekali lagi ayat 14 bagi kita semua. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah puji-pujian yang disampaikan oleh tentara surga yang begitu banyak ketika Yesus lahir. Nah, di dalam ayat ini saudara, saya mau sharing secara singkat 20-25 menit saja. Ada dua istilah penting di dalam ayat ini. Yang pertama ada istilah kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Yang pertama itu ada istilah kemuliaan. Ketika saya merenungkan kembali ayat ini, ketika saya coba buka lagi, baca-baca lagi, mempelajarinya lagi, berdoa, merenungkan, mempelajari, ya, saya menemukan istilah kemuliaan ini sangat-sangat memberkati saya. Ternyata saudara, istilah kemuliaan ini berasal dari kata dosa dalam bahasa Yunani
Ini saya nggak usah panjang lebar menjelaskan, tapi langsung saya jelaskan secara sederhana bahwa istilah kemuliaan yang dimaksud di sini mau mengatakan bahwa Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Jadi istilah kemuliaan ini mengandung arti Allah sendiri datang untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Makanya kalau saudara baca ayat sebelumnya dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kemuliaan di sini mengandung makna Allah menyatakan dirinya, Allah memperkenalkan dirinya, Allah yang tidak terlihat, Allah yang tidak terjangkau oleh manusia, oleh panca indera kita, tetapi pada titik tertentu yang kita rayakan malam ini Natal itu, Allah yang tidak terlihat itu datang menjadi manusia yang terlihat. Kalau Allah tidak datang menyatakan dirinya, kalau Allah tidak datang memperkenalkan dirinya, maka tidak ada satu manusia pun yang bisa mengenal Allah. Dan nasib kita semua masuk neraka jahanam. Amin. Tidak ada satu orang pun yang mampu mengenal Allah baik dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada ilmu manapun yang bisa mengenal Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengenal Allah kalau bukan Allah memperkenalkan dirinya. Itulah kabar baik. Manusia tidak mungkin berhadapan-hadapan dengan Allah. Manusia tidak mungkin mengenal Allah kalau Allah tidak datang ke dunia. Saudara, ternyata istilah kemuliaan ini bisa menjadi sebuah kata yang menghancurkan berbagai tuduhan orang lain bahwa Yesus bukan Allah. Amin. Amin. Di luar sana, saya di medsos, mulai dari YouTube, Facebook, terakhir 1 bulan terakhir ini saya main TikTok. Makanya saya tahu istilah nadi-nadi, ngarang-ngarang dari ya. Di luar sana orang dengan seenaknya, dengan begitu saya lihat sudah begitu TSM ya, mereka bikin pengikut di sana di sini. Ada nama ininya ada tuh, Jabodetabek, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, dan setiap komal. Nah, ini ada yang tahu komal? Bukan kumal ya, komal. Yang nggak main TikTok pasti nggak ngerti kayak ini. Tolong. Dan di dalam komal mereka kasih tema-tema yang seperti itu. Yesus bukan Tuhan. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Dan kalau Anda masuk di situ, Anda akan dihujat habis-habisan dan tidak kasih kesempatan untuk bicara. Makanya saya tidak pernah mulai di situ cuma 1 kali. Mereka orang yang mereka anggap yang paling mantap dipanggil gurunda. 3-4 hari lalu saya masuk kembali bicara tentang Yesus hanya untuk Israel. Dia ambil dari Matius pasal 15 ketika Yesus bertemu dengan wanita Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus katakan, aku hanya datang bagi umat Israel. Saya bilang, Anda jangan copot logi. Anda baca sampai selesai. Sudah tahu peristiwanya sampai selesai? Yesus menyembuhkan anak wanita yang bukan Israel itu, betul? Berarti Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Dari teks dia saja, saya hancurkan pemahaman dia bahwa Yesus menyembuhkan anak yang sakit ini, dan anak ini bukan Israel. Dia anak dari perempuan Sirofenisia. Amin, saudara. Nah, jadi kemuliaan ini mau menunjukkan bagaimana Yesus yang lahir itu betul-betul Kristus Tuhan. Saya mau katakan, anak-anak muda kita semua, kita tidak salah arah. Kita sudah ada pada jalur yang tepat. Kita ada di dalam Kristus, itu sudah tempat yang tepat. Jangan jual Yesus. Amin. Anak muda jangan jual Yesus karena wanita cantik. Jangan jual Yesus karena pria ganteng. Udah tua sama juga giginya ompong. Yesus katakan, apa gunanya engkau memiliki seluruh isi dunia ini tapi engkau kehilangan nyawamu.
pengusaha, pejabat, politisi, apapun posisi kita, jangan Tuhan, jangan jual Yesus, tetap Yesus. karena nggak ada gunanya kita punya seluruh dunia ini, tapi kita kehilangan nyawa kita. Hari-hari ini, sejak abad pertama penyesatan sampai hari ini makin. Jangan pernah jual kita. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus, di kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Di ujung akhir zaman ini, yang Tuhan butuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh yakin kepada Yesus. Tuhan gak butuh orang yang ragu-ragu. Saudara, miris saya ya. Makanya kita harus banyak berdoa dan belajar Alkitab. Saya punya teman-teman pendeta masih melayani tapi sudah tidak percaya Yesus itu Tuhan. Serius. Ada 2 buku tebal yang mereka pegang bagi-bagi gratis. Karangan Eric Chang, ada yang tahu? Buku pertama judulnya Jesus is the Perfect Man. Yesus adalah manusia sempurna. Dia bukan Allah, dia hanya manusia sempurna, tidak berdosa, mati di salib juga bagi saudara saya, tapi hanya manusia sempurna, bukan Allah yang menjadi manusia. Itu pendeta masih melayani di gereja apa di mana? Saya kenal. Bayangkan pendeta, dia bisa terjerumus. Firman Tuhan bilang supaya kamu jangan diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Pendeta, dia masih tolong-ambing. Saya sudah sarankan ke teman-teman pendeta ini, PKSI ada 7 gereja. Cobalah seimbangkan antara ritual ibadah dengan pengajaran. Pengajaran itu saya bilang jangan hanya indoktrinasi, kasih makan. Ajarkanlah jemaat kita bagaimana memahami isi Alkitab. Kalau setelah teologi itu hermeneutika. Supaya jemaat bisa masak sendiri firman-Nya, bisa nemukan sendiri, bisa masak makanan rohani dia sendiri. Jangan dulu dicepokin oleh kita pendeta-pendeta. Kapan dewasa? Di gereja-gereja di luar Cilegon dicepokin terus ke jemaat nggak dewasa. Di Cilegon ya. Pendetanya bagus-bagus semua ya. Lagi ada ini bagus. Jadi kita harus mulai ya. Ketika di gereja jemaat bisa sangat rohani, tapi ketika di luar di medsos dikatakan, "Woi, tunjukkan kalau ada ayat firman Tuhan." Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan sembahlah Aku." Ada enggak? Kalau anak saya masuk Kristen katanya. Lalu jemaatnya ngajar kita dia bingung. Iya, dia enggak ada ya. Akhirnya pamit dari dia. Tidak boleh saudara. Amin. Ayo gereja Tuhan, tidak boleh hanya asal-asalan. Tuhan tidak mau hanya asal-asalan. Ya, cerdaskanlah jemaat kita. Amin. Cerdaskanlah jemaat juga harus cerdas. Kalau perlu setelah khotbah ini datangin Pak Pendeta. Pak, kapan kita mulai belajar? Itu belajar masak firman Tuhan sendiri, bukan dicepokin. Karena ketika jemaat berhadapan di medsos, nggak sempat tanya pendeta, betul? Apalagi kalau pendeta lagi khotbah begini, kalau mereka sudah adu pendapat di sana, selesai dia, dibantai dia. Jadi jemaat harus belajar, amin. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, saya selidiki ayat ini, saya renungkan, saya berdoa, saya pelajari, ini luar biasa. Damai di sini dari istilah eirene, ya saya nggak usah ngajar dulu, tapi saya mau sederhanakan. Itu mengandung arti. Saya nggak usah ambil arti semua, beberapa poin lagi. Yang pertama mengandung arti tidak terjadi perpecahan, tidak pecah-pecah. Itu artinya irene, kondisi nyaman, aman, tentram, tidak perang. Tapi juga ada satu istilah yang menarik ketika saya baca kembali, tidak terpecah-pecah. Atau saya mau katakan dengan bahasa lain, tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Amin. Jadi hari ini, malam ini Natal, firman Tuhan mengatakan, hai gereja Tuhan, jangan jalan sendiri-sendiri. Jangan sibuk sendiri-sendiri. 320 berapa sekarang sinode? 324.
328 sinode gereja. Jangan jalan sendiri-sendiri. Itu namanya bukan damai. Damai sejahtera di sini mengandung makna tidak terpecah-pecah, tidak jalan sendiri-sendiri. Dogma boleh berbeda, doktrin boleh berbeda, tetapi ketika ada kepentingan bersama terganggu, kita harus selesaikan bersama-sama. Katakan amin. Saya bantu gereja di mana-mana. Saya lihat kalau ada satu gereja diganggu, gereja yang lain hilang. Betul. Apakah itu namanya damai sejahtera? Tidak ada pecah-pecah, jalan sendiri-sendiri. Enggak, malam hari ini bertobat kita semua. Ya, saya punya kerinduan hati yang Tuhan kasih supaya gereja tidak pecah-pecah. Bukan hanya gereja terpecah-pecah, saudara. Saya mau kasih tahu di berbagai daerah, bukan di Banten, pembimbas dengan gereja jalan masing-masing. Betul nggak Juni? Saya sudah ketemu. Dirjen jalan sendiri, sinode jalan sendiri. Betul nggak? Saudara ini yang sinode, ketemu dirjen gampang apa susah? Gampang. Masa sih? Saya aja temannya agak susah kok ketemunya. Saya salah satu kandidat dirjen kemarin bersama Ibu J, bersama Pak Amsal sebagai Direktur Urusan Agama, bersama Pak Pusat Pendidikan Pak Ramah kita Pak. Dirjen Direktur Urusan Pendidikan bisa jadi grup. Kami ada grup calon-calon dirjen dan teman. Ya. TNI juga terpisah dengan gereja, betul nggak Pak? TNI Kristen jalan sendiri, gereja jalan sendiri. Polisi jalan sendiri, gereja jalan sendiri. Politisi Kristen jalan sendiri, gereja jalan sendiri. Nanti bertemu pada saat tahun politik, amin. Betul apa betul? Apa itu damai sejahtera? Masing-masing jalan sendiri, bertobat. Gereja jalan ke sini, pengusaha Kristen jalan ke sini, terutama developer. Ada developer di sini. Bangun perumahan yang dibangun tempat ibadah agama lain, tempat ibadah Kristen nggak ada. Betul. Ada developer di sini, bertobat. Serius. Sampai kita lihat gereja nggak pernah damai dalam hati, jalan sendiri-sendiri. Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Makanya Tuhan berdoa sungguh-sungguh loh, supaya mereka menjadi satu. Betul? Tapi kita jalan sendiri-sendiri. Puji Tuhan, BPSG di bawah BPSG Cirebon di bawah pimpinan Pak Alex kalian luar biasa, ya. Utama Kota Alex, Ketua BPSG Cirebon. Lihat sangat besar dengan Pak Pembimas. Nggak jalan sendiri-sendiri, ya kan? Saudara, Indonesia, oke saya mau bahas Indonesia, kalau jauh Banten lah misalnya. Ada begitu banyak persoalan kekristenan. Kalau saudara mau tahu, datang kantor Pak Junior, tanya Pak apa aja persoalannya. Satu, gereja ibadah, izin lah, tadi bicara izin. Belum lagi guru-guru agama Kristen, ya. Persoalannya banyak guru agama Kristen. Yang pertama, kekurangan tenaga. Dulu SDH boleh ngajar di SD, SMP, SMA. Sekarang nggak boleh, harus senior, harus sarjana pendidikan. Nah untuk kuliah ada anak-anak kita yang mau, nggak punya duit, gereja nggak peduli, harusnya patungan sekolahkan anak-anak kita supaya jadi guru agama Kristen, karena mereka akan ngajar di sekolah-sekolah negeri untuk anak-anak kita juga. Siapa yang mau kumpul duit untuk sekolahkan sarjana pendidikan? Jangan ngomong dulu, kasih di kantong diam semua, ya. Itu baru pertama. Lalu ketika kita sudah sekolahkan, lulus dia, masukin ke sekolah-sekolah, ditolak sama kepala sekolah. Itu masalah kedua. Betul? Sudah diterima, kita berjuang diterima, nggak digaji. Gereja-gereja mau atau enggak untuk gaji mereka, karena mereka ngajar anak-anak kita. Diam semua pasti. Sama polisi pasti langsung lapor ke Pak, saya siap. Ya. Jadi banyak persoalan. Nah, kasihan. Pimas kalau jalan sendiri itu kasihan. Ketua BKSG jalan sendiri juga kasihan. Ada orang-orang yang mau berjuang juga kan kasihan. Gereja-gereja yang mengalami kesulitan juga kalau kita biarkan sendiri kasihan juga. Damai sejahtera di sini berarti kondisi yang aman, tenang, tentram,
tidak terpecah-pecah, tidak jalan sendiri-sendiri. Amin. Mulai malam ini kita nggak boleh jalan sendiri-sendiri. Amin. Bersama Pak Dimas, Pak Alek, kita rangkul itu TNI Kristen, polisi Kristen, pengusaha Kristen, pengacara Kristen. Banyak kasus gereja, banyak pengacara terkenal nggak tahu kemana, betul? Kita rangkul, semua profesi bisa kita rangkul untuk sama-sama berusaha menyelesaikan persoalan-persoalan kekristenan minimal di provinsi Banten dan di kota Cirebon. Amin. Saudara mau? Saudara mau? Saya waktu jadi calon leader saya katakan saya ingin supaya seluruh potensi kekristenan, potensi SDM, potensi ekonomi diberdayakan sedemikian rupa untuk melakukan problem solving terhadap seluruh persoalan kekristenan di Indonesia. Saudara tahu? Ada yang dari GPDI di sini? Anak GPDI. GPDI yang saya dengar dari teman-teman pendeta sekitar 20.000 jemaat lokal. Betul Bu? Kalau setiap bulan Pak Junet mereka kumpul 10.000, 200 juta. Saya coba berhitung ketika saya jadi calon dirjen untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat gereja yang 328 kilo itu. Kalau setiap gereja lokal 10.000 aja Pak, 3 miliar minimal. 3 miliar. Jadi kalau saya jadi dirjen kemarin itu setiap bulan saya bangun gereja, bukan dari duit Direktorat Jenderal Dimas Kristen, dari swadaya gereja-gereja yang 10.000 saja setiap bulan. Apalagi kalau Pak Pendeta protes tuh, Pak Dirjen ini bikin malu 10.000, 100.000 lah. Berarti 3M tambah 1 mol, 30M, luar biasa kan? Ya saudara. Jadi damai sejahtera di sini mengandung makna tidak tercerai, tidak tercerai, tidak jalan sendiri-sendiri. Mari kita bersatu. Amin. Rahasia bersatu, jemaat dukung gereja-gereja bersatu ya. Nggak boleh lagi ada isu curi jemaat. Kan sudah bertemu di BKS ya pendeta-pendeta ngobrol, kata jemaat teman kita pindah ngobrol lah. Pak ini pendeta jemaat mau ke saya nih, gimana nih? Ini enak kan? Ya, jadi perpindahannya enak, smooth, slow, bagus. Enggak, wah marah-marah. Apalagi sekarang bukan curi domba lagi, curi gembala Pak. Ya kan banyak kan gereja lokal tinggal ganti papan nama aja. Ketika pendeta yang pindah sinode tinggal ganti papan nama Pak. Udahlah berhenti yang gitu-gitu. Mari komunikasi diintensifkan antara sama pendeta. Kita mulai sehati. Karena terlalu banyak PR kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya lihat saudara masih ingin dengar. Tapi nanti mau saya ikut pengumuman saya bisa sampai jam 10. Saya simpulkan saja, di malam Natal ini ada 2 pesan firman Tuhan. Yang pertama, istilah kemuliaan mau menjelaskan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang menjadi manusia. Amin. Yang mati disalib demi pengampunan dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi jangan pernah jual Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, istilah damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, kita tidak boleh berpecah-pecah, kita tidak boleh bercerai-berai, kita tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Nggak usah mikirin gereja lain, mikirin aja di Cirebon dulu. Biar Pak Dimas mikirin seluruh Banten. Teman-teman pendeta ada 27 gereja, katanya 28. Ayolah, mulai terus saling ketemu, ya, saling ketemu supaya saling mengenal, saling komunikasi, sehingga ada apa-apa bisa diselesaikan baik-baik. Dan kalau ada persoalan-persoalan, rame-rame kita kroyok. Kalau ada satu gereja dilarang, kalau 27 pendeta datang menghadap wali kota, kira-kira gimana? Ya, saya aja mau di Kemenak sama Kemendak, ya. Nah itu ya 2 poin penting yang harus kita ingat pada malam hari ini. Jangan pernah jual Yesus, karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia, dan jangan pernah tercerai-berai. Mari kita bersatu, bersehati untuk
memenangkan banyak orang, bukan jiwa, orang datang kepada Yesus. Karena itu betul berkata, saya tutup dengan satu ayat, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Hari Natal daripada Desember tahun 2023 dan selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.
Kapten Infanteri Budi Udo. Makasih Pak atas kehadirannya. Kemudian Ketua FKUD Cilegon yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Gusman. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Ketua GP Ansor yang pada malam hari ini juga dapat hadir. Terima kasih tokoh masyarakat Cilegon dan lain sebagainya yang pada malam hari ini bisa hadir. Kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Yang saya hormati juga Bapak Kominas Kristen Provinsi Banten, Bapak Juni Siomi. Terima kasih Bapak sudah hadir di DKSK Cilegon dalam acara nonton kita pada malam hari ini. Dan seluruh pimpinan atau gembala atau pendeta-pendeta dari seluruh gereja anggota DKSK yang pada malam hari ini telah bersama-sama dengan kita dalam acara nonton kita pada malam hari ini yang tidak kami sebutkan satu persatu. Dan seluruh umat Kristiani yang ada di Kota Cilegon yang pada malam hari ini bisa hadir bersama-sama kita untuk merayakan Natal DKSK di Kota Cilegon ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, yang sangat baik, yang telah datang ke dunia sebagai juru selamat manusia, di mana pada kesempatan ini atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita merayakan Natal bersama. Buah durian berkulit tebal, enak rasanya bila dimakan. Selamat datang dalam acara Natal. Nama Tuhan dimuliakan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku semua yang saya hormati, perayaan Natal DKSK pada malam ini dihadiri oleh sekitar 560 orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang telah menghadirkan kita semua pada malam ini. Ini adalah yang merupakan perwakilan warga Kristiani yang ada di Kota Cilegon. Masih banyak yang ingin menghadiri Natal ini, namun karena keterbatasan tempat, maka perwakilan inilah yang menghadiri acara kita pada malam hari ini. Kita sangat bersyukur dan menyelenggarakan perayaan Natal malam ini. Terima kasih atas dukungan, doa, dan kerjasama semua pihak, baik Forkopimda, FKUD, tokoh masyarakat, dan gembala-gembala atau pimpinan atau pendeta-pendeta gereja anggota DKSK. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang sudah berkenan menjadi donatur kami, yang namanya kami tulis di buku acara kita ini, yang warna kuning dan warna biru. Namun ada nama yang belum tertulis di buku acara ini karena belum terkonfirmasi pada saat buku itu cetak, yaitu ada Ibu Mastur dari GPI. Apakah ada orangnya? Maaf ya Bu, namanya tidak tertulis di buku karena belum terkonfirmasi pada saat buku ini dicetak. Ada dari YK3. Ya, kemudian ada juga Ibu Risma dari GPI Eliezer. Bapak Tuah Memanas Tepu dari GDKP. Bapak Tamba Berusiagian dari GPI. Atas kemurahan hati Bapak dan Ibu, maka acara ini dapat terselenggara. Terima kasih buat donasi-donasi yang telah Bapak Ibu sampaikan, sehingga inilah acara yang bisa kita laksanakan pada malam hari ini. Juga kepada rekan-rekan panitia yang telah meluangkan waktu, tenaga, pemikiran, juga materi untuk mempersiapkan acara ini, harus sampaikan terima kasih banyak. Semua pengisi acara, baik kor, vokal grup, penyanyi solo, pemusik, dan sound leader, serta MC yang telah mewarnai acara Natal ini berlangsung dengan sukacita. Seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini, sehingga kita dapat merayakan Natal bersama. Kehadiran Bapak dan Ibu saudara semua membuat Natal ini pada malam hari ini menjadi bermakna. Terima kasih atas kehadiran
kita semuanya. Demikian juga kepada pengelola dan seluruh karyawan restoran Bintang Lagu yang telah menyediakan tempat ini untuk digunakan sebagai tempat perayaan Natal pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati usaha ini sehingga semakin maju ke depan. Kota Cilegon, kota baja, penduduknya cukup ramai. Selamat Natal buat kita semua. Indahnya hidup dalam keberagaman dan damai. Inilah saudara saya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lalu kemudian Ketua FKOB juga beliau oleh Pak Kapuskan, yang kami hormati juga teman-teman kita dari DP Ansor, Pak Asep, Pak Rudi, lalu yang terhormat Pak Budi Fiandi sebagai Pemimas Krista, bukan Pak Lupa tentunya Pemkot kita, Bapak Pendeta Dr. Askan Ferdinand Mati MPH PDK, dan juga para pembawa, pimpinan jemaat, dan yang saya kasihi seluruh umat Tuhan Kristen yang ada di Kota Cilegon. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Saya ajak kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ya, adalah satu sukacita yang luar biasa. Hari ini, di hari yang khusus ini, kita boleh kumpul bersama di tempat ini. Seingat saya sudah 15 tahun atau 20 tahun gitu ya. Kita nggak pernah ibadah Natal di SDN karena satu dan lain hal sudah kita bertahun-tahun kita mengalami kita ikut merayakan ibadah Natal di tempat ini. Tapi puji Tuhan hari ini luar biasa, Tuhan sangat baik bagi kita, sehingga akhirnya semua urusan dilancarkan dan kita bisa beribadah Natal bersama-sama di tempat ini. Saya percaya semuanya juga karena kasih karunia Tuhan. Dan saya juga percaya melalui ibadah dan perayaan Natal hari ini, kita umat Kristen akan lebih meniti lagi, dan kita juga sebagai umat Kristen akan lebih lagi menjadi berkat bagi kota ini, bagi pemerintah kota ini, dan juga bagi masyarakat yang ada di Kota Cilegon. Saya percaya itu. Dan sesuai dengan tema yang kita ambil malam hari ini, kemuliaan bagi Allah dan kami sudah berada. Saya percaya waktu kita tadi beribadah dan juga perayaan Natal hari ini, kemuliaan Tuhan sedang turun di tempat ini. Amin. Kemudian Tuhan juga sedang turun di Kota Cilegon. Itu artinya Tuhan memberkati Kota Cilegon. Dan saudara jangan lupa juga bahwa tidak lama lagi tanggal 14 Februari 2024 kita semua akan ikut dalam pesta demokrasi. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini juga saya mengingatkan warga gereja, umat Kristen tidak ada yang boleh, tidak boleh golput. Kita semua harus hadir untuk memberikan suara di TPS. Dan kita juga bersyukur umat Kristen juga ternyata tidak hanya hadir untuk memilih, tetapi umat Kristen juga ada beberapa orang di antara kita yang saya tahu hadir di tempat ini yang mendaftarkan diri sebagai caleg-caleg dari umat Kristen melalui gereja. Mari kita beri tepuk untuk caleg-caleg kita yang saya percaya mewakili gereja, mewakili umat Kristen. Mereka akan berusaha untuk mengabdi bagi kota, bagi provinsi, ya. Dan mereka juga secara luar biasa juga membantu kita menjadi donatur untuk acara kita hari ini. Dan kami dalam bersama kita sudah doakan. Saya percaya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu saudara semua, caleg-caleg yang berasal dari gereja Tuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat berhasil hubungan saudara. Dan jangan lupa kalau saudara ditunjuk sebagai orang-orang yang ada di legislatif, bantu ketua gereja. Amin. Ada satu sebenarnya kerinduan umat Kristen yang dari dulu sampai sekarang belum terjadi juga. Apa itu saudara? Bertahu? Apa yang bertahun-tahun menjadi kerinduan kita? Saya infokan bahwa di Cilegon ini kurang lebih ada 9.000 orang Kristen. Tapi sudah puluhan tahun kita nggak pernah
dan kota ini. Itu yang sampai saat ini terus kita perhitungkan. Dan saya mau mengajak saudara semua, kalau yang 9 minggu ini berdoa tiap hari, masa Tuhan kamu jawab? Satu waktu Tuhan akan jawab. Sehingga akhirnya pemerintah tidak tahan lagi. Dia akan kasih izin, masyarakat akan kasih izin, sehingga gereja akan berdiri di kota Cirebon. Amin. Saudara, ini sudah info saya. Kami dari PPSD Cirebon, kami sudah infokan ada 28 gereja lokal. Kami sedang berjuang untuk gereja bersama. Kita sedang berjuang untuk gereja bersama. Dan saya percaya Tuhan akan menolong perjuangan kita. Hingga apa yang kita rindukan untuk gereja bersama itu bisa terjadi di kota Cirebon. Ini kebetulan ada wakil-wakil dari Forkompida. Saya juga mohon Bapak Ibu, aspirasi kami bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di DPRD tingkat 2, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang ada di kota Cirebon, sehingga apa yang merupakan kerinduan kita sampai saat ini itu bisa terjadi. Kalau di kota Madya yang lain di Indonesia ini ada gereja-gereja yang bisa berdiri, kenapa di Cirebon tidak bisa berdiri? Amin, saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Jadi sekali lagi, mari kita melalui acara ibadah perayaan kali ini kita akan kembali lagi kita dan kita bersama-sama. Sekali lagi terima kasih banyak untuk peran serta saudara semua sehingga acara ini bisa berlangsung dengan baik. Dan sekali lagi saya mewakili seluruh PPSD seluruh panitia, mohon maaf kalau dalam penyambutan, dalam melayani Bapak Ibu saudara semua di dalam acara ini ada hal-hal yang berkesan. Saya lagi mohon dimaafkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Cirebon, Bapak yang menghormati di komando itu Bapak Jalan Agung. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak yang mewakili, serta Bapak Dandim Cirebon yang menghormati. Manusia dalam bahasa Arab disebut dasar, itu ditinjau dari sisi biologis. Namun manusia bukan hanya soal biologis. Mengapa manusia juga disebut insan? Karena kerjanya anasa dengan subjek maskulinnya anis dan femininnya anisa. Itu ditinjau dari aspek mental. Bicara mental secara keseluruhan dalam aspek-aspek di dalam diri manusia juga berarti bicara humanity, kemanusiaan. Saudara-saudaraku, barangkali di kota ini masih ada bau-bau sensitif ketika dihadapkan pada isu perbedaan, khususnya dalam keyakinan. Buktinya masih sulit untuk mendirikan rumah ibadah bagi saudara Kristen. Belum lagi sejarah mencatat bahwa bom dan teror gereja saat pergerakan peribadatan. Kurang lebih 3 atau 4 tahun yang lalu, sahabat kita Luciano menjadi salah satu korban dari pembunuhan di Jakarta. Padahal
pengertiannya tidak menjadi soal selagi tidak saling mengganggu dalam wilayah transgender atau keimanan masing-masing. Kita masih bisa saling membersamai, merangkul, dan berbagi senyuman dalam banyak aspek sosial. Itu alasan saya untuk berdatangan ke tempat ini, tak lain sekedar untuk memberi kesadaran kepada semua umat beragama bahwa kita adalah makhluk yang bukan hanya sekedar tubuh, melainkan juga memainkan pikiran dan perasaan yang akan mengantarkan kita pada keharmonisan. Jika kita mampu untuk saling membersamai, walau dalam banyak perbedaan di antara kita, dalam Islam itu disebut ukhuwah ihsaniyah, saudara kemanusiaan. Apa yang dikatakan atau dijabarkan oleh pimpinan saya, Gus Yakut Khalil Qomas, bahwasanya kita memang bukan saudara dalam seiman, tapi kita saudara dalam sisi kemanusiaan. Alasan selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa kita mesti menyadari tentang bagaimana toleransi dalam bingkai kebinekaan dan moderasi beragama. Ini yang barangkali belum sepenuhnya disadari dan diketahui oleh masyarakat kita secara luas. Karenanya, sejak saat ini kita harus tanamkan di dalam benak kita bahwa semua umat beragama mestinya terus menggali kedalaman spiritual dengan saling merangkul, bukan saling memukul. Sebagaimana almarhum Gus Dur berkata, sebuah masyarakat tanpa spiritualitas hanyalah akan berujung pada penindasan, ketidakadilan, pemerasan dan pemerkosaan atas hak asasi warga. Itu mengapa pentingnya menggali nilai-nilai spiritual dengan menyadari dan mengimplementasi nilai-nilai toleransi. Dalam bahasa Arab, toleransi disepadankan dengan kata tasamuh, yang berarti membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamuh tersebut dapat diartikan sebagai maksud agar di antara kita yang berbeda pendapat, termasuk dalam keyakinan, hendaknya bisa saling memberikan tempat atas pendapat dan keyakinan masing-masing. Masing-masing pendapat memperoleh hak yang sama dalam mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal antara satu sama lain. Ada pula yang mengartikan tasawuf sebagai kebesaran hati dan membiarkan selama tidak merusak bingkai keimanan. Apabila diambil dari bahasa Inggris, tolerance mengandung makna sikap jujur dan objektif terhadap orang lain yang berbeda dengan tingkah laku, ras, agama, serta bebas dari perasaan dan fanatis. Adapun tentang bagaimana mengimplementasikan toleransi, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid menempatkan toleransi mesti dilakukan oleh semua kalangan, baik dengan pendidikan tinggi atau bukan. Untuk bertindak dan berpikir, semua kalangan harus melakukannya. Karena toleransi adalah persoalan hati dan perilaku. Orang yang bersikap toleran justru sering orang bahkan semangat toleransi sungguh sering dimiliki oleh orang yang tidak pintar dan tidak kaya. Saudara sebangsa dan setanah air, melihat dari aspek kesejarahan, agama Islam yang saya anut ini sangat egaliter dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi.
Begitupun saya meyakini ajaran kebaikan itu pun diajarkan oleh agama saudara-saudara semuanya. Sebab ada nomenklatur yang menarik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Yang berbuat jahat adalah mereka yang disebut orang-orang tidak berpengetahuan dan para oknum dengan penuh kepentingan jahat. Jadi dalam hal ini saya ingin mengucapkan selamat Natal, selamat bergembira untuk semua saudara-saudara saya yang merayakannya. Salam cinta dan persaudaraan dari saya untuk semuanya. Pribadi saya maupun pengurus pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Cirebon. Nanti agak lama boleh Pak. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit mengulang. Saya berbagi berbagi wawasan. Saya ingin urai mengenai kedekatan Islam dan Kristen. Secara historis bahwa keduanya berasal dari keturunan yang sama. Mendengar Ur-Asdim, sebuah wilayah yang berjarak sekitar 10 km dari Baghdad, pasti tidak luput dengan nama Ibrahim atau Abraham dalam versi Kristen. Al berarti bapak dan Raham berarti umat. Dalam literatur Islam ia memiliki istri Sarah dan Sarai dalam versi Kristen. Setelah Abraham disiksa oleh penguasa sebab mengajak untuk menyembah Tuhan yang sesungguhnya kepada masyarakat, ia pergi ke sebuah dari timur menuju ke barat dengan keluarganya. Kemudian ia jumpa dengan sungai di daerah Jordan. Ia menyeberanginya. Menyeberang artinya Abaro. Itulah yang disebut Ibrani atau Hebron, artinya penyeberang. Sesampai di barat di daerah Mesir, Sarah belum juga hamil. Demi memelihara bibit unggul, Adam menikah lagi dengan perempuan dari Mesir, yaitu Hajar. Dari Hajar ini lahirlah Ismail. Isa artinya mendengar, Il berarti Tuhan. Kalau istrimu tidak punya anak, maka istri itu harus dengan sendirinya. Disinilah Tuhan memerintah Nabi Ibrahim membawa Hajar dengan sang bayi ke tempat yang jauh di daerah selatan, hingga ke daerah kering kerontak. Baru sebentar saja Tuhan kembali memerintahkan kepada Ibrahim untuk kembali kepada Sarah di utara dan meninggalkan Hajar di sana. Ismail seketika kehausan. Hajar mondar-mandir dari satu tempat yang disebut Sofa dan Marwah. Ismail menggerakkan kakinya ke bumi hingga terpancar sumber yang kini dikenal dengan sumber air Jam-Jam. Pasukan pertama yang mengetahui ada air di sana adalah Hudud, yang kemudian diamati oleh salah satu suku yang bernama suku Jurhum untuk hijrah ke sana. Suku Jurhum inilah setelah kedatangannya di sumur itu dan beranak pinak melahirkan suku yang dikenal suku besar, yaitu suku Quraisy. Disinilah sejarah bangsa Arab dimulai, dan dari sini Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Abraham kembali ke utara dan tak lama setelah itu Sarah hamil, kemudian melahirkan. Keturunannya diberi nama Ishak, dan Ishak melahirkan Yakub, dan Yakub menurunkan 12 bersaudara: Robin, Jawolon, Simeon, Yehuda, Yaksamun, Lewi, Naftali, Gad, Asher, Israel, Yusuf, dan Benyamin. Ini yang telah menurunkan Bani Israel yang memiliki arti hamba Allah, dalam bahasa Arab Abdullah. Dan dari Bani Israel inilah Isa atau Yesus lahir. Jadi Islam dengan Kristen itu saudara ditilik dari manapun. Kristen dari istri tua, sementara Islam dari istri muda. Ini berbagi wawasan dari kita. Sebelum saya tutup, saya
memohon maaf jika dalam prolog maupun kesimpulan sambutan yang barusan saya sampaikan menyinggung atau melukai bapak-bapak ibu semuanya. Sekali lagi atas nama pribadi dan pimpinan pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor mengucapkan selamat Natal kepada saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan bahwa yang sebesar-besarnya karena Bapak dari Kota Cirebon, Bapak Cirebon Kristian SDA tidak bisa hadir pada ini karena sampai hari ini, sampai pada saat ada acara ini belum selesai ada rapat di kantor Cirebon. Salam dari beliau, Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini. Yang menghormati Ketua PKSP Kota Cirebon beserta jajarannya, yang kami hormati dari FKUB, Ketua FKUB yang mewakili, yang kami hormati dari Bangun 23 yang mewakili, yang kami hormati dari Kapolres atau yang mewakili, yang kami hormati tokoh masyarakat, yang kami hormati pembina gereja dari Provinsi Maluku, dan yang kami hormati segenap panitia dan Bapak Ibu semua hadirin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mengawali sambutan ini, marilah kita sama-sama menjadikan syukur hadirat Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan kreatif sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara perayaan Natal. Saudara-saudara yang kami hormati dan tak lupa pula, kami ucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru bagi ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Dan kami atas nama pemerintah Kota Cirebon juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada seluruh unsur panitia dan Bapak Ibu jamaah sekalian, karena perayaan Natal dan Tahun Baru pada tahun 2023 ini telah terselenggara dengan aman, damai, dan kondusif. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih atas kerjasama semua pihak, karena perayaan Natal yang kemarin berakhir tahun ini dan 2024 kita song-song dengan damai, sejahtera, dan kondisi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa perayaan Natal harus dimaknai sebagai perenungan keimanan, yaitu mengajak seluruh umat Kristiani untuk menjauhkan diri dari rasa kebencian dan meningkatkan kualitas keberagaman sekaligus partisipasi dalam pembangunan bangsa. Melalui perayaan Natal, kami berharap seluruh manusia menyadari pentingnya penerapan prinsip pluralisme dan toleransi dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bersama. Perayaan Natal bukan hanya sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, sehingga Natal akan membawa makna bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi umat Kristiani dan masyarakat. Perayaan Natal juga merupakan bentuk aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama melalui berbagai tugas dan pengabdian sesuai karunia dan talenta
diri agar dapat saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, membina kerukunan dan keramaian. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, pada saat ini kita telah memasuki tahun politik. Untuk itu kami menghimbau kepada Bapak Ibu semua agar kita tetap menjaga keamanan, kedamaian, dan kondusivitas pada saat pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2024 ini. Dan kami juga menghimbau agar Bapak Ibu semua dapat menggunakan hak suaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saudara-saudara yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa masyarakat Kota Cirebon ini adalah masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis dan budaya. Untuk menghadapi kemajuan itu, kita harus membangun kebersamaan, saling menghormati, serta saling menghargai perbedaan masing-masing. Kemajemukan harus disikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pluralisme yang pada akhirnya akan mengantarkan agama-agama untuk kembali pada panggilan dasarnya. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pemerintah Kota Cirebon akan hadir dalam nuansa keberagaman, di mana toleransi beragama di Kota Cirebon menjadi indikator penting dalam kehidupan umat beragama. Dan mengakhiri sambutan ini, kami mengajak segenap umat Kristiani di Kota Cirebon untuk senantiasa mensyukuri kemajuan dan keberhasilan yang telah kami raih. Jadikanlah perayaan Natal ini sebagai bagian dari pembangunan jiwa yang terang, sikap yang optimis, pikiran yang positif, serta semangat yang kuat untuk membangun hari esok yang lebih baik. Mari kita songsong tahun 2024 dengan penuh semangat dan pengharapan, dan tahun 2023 alhamdulillah telah kita lewati dengan baik. Semoga tahun 2024 ini dapat menjadikan kita lebih baik lagi dengan mewujudkan dan meningkatkan pembangunan di Kota Cirebon. Demikian kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua PKSI Kota Cirebon, juga ketua panitia dan seluruh yang hadir pada malam ini, terus mungkin dari Kementerian Agama pertimbangan ini, ya, yang dari Katolik ya. Terima kasih. Mungkin kami dari FKUB ingin mengucapkan selamat tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Tentunya termasuk tadi dari yang sudah pulang dari
GP Ansor yang akan menjelaskan bagaimana hubungan antara Islam dan Nasrani begitu. Saya kira itu pembelajaran untuk kita semua. Juga tokoh masyarakat Kota Cilegon ini, ya, 2 orang yang hadir di tokoh masyarakat. Dan tentunya kami dari OB ingin menyampaikan bahwa Cilegon tetap harus kondusif. Kalau kemarin Cilegon dianggap kurang bersahabat tentang toleransi, sebetulnya saya sebagai wakil ketua FKUB tidak benar informasi. FKUB justru mendorong bagaimana lahirnya tempat-tempat ibadah. Tentunya daging ada UDM dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ini gairatnya. Jangan sampai Cilegon ini yang kondusif ada ucap bahwa daerah yang intoleransi. Mudah-mudahan dengan Forkopimda ini kita bersama-sama dengan FKUB, dengan tokoh masyarakat, dengan teman-teman di pengurus SG, supaya kita bersama-sama menciptakan Cilegon tetap kondusif. Karena tahun ini apa yang disampaikan oleh Ibu Bangkol wakil Pak Wali Kota bahwa tahun politik. Mudah-mudahan kita dapat menggunakan hak pilihnya dan kita tetap rukun. Kalau tadi dari GP Ansor bagaimana riwayat persaudaraan antara Islam dan Kristen, mudah-mudahan ini dijadikan sebagai bahan untuk ada persatuan di antara kita. Dan saya ingin menggaris bahwa Cilegon tetap kondusif. Dari dahulu Cilegon ini dari semua agama. Makanya kalau ada bahasa-bahasa Cilegon itu intoleransi tinggi. Kami dari KUB menyatakan bahwa Cilegon itu sangat toleran. Begitu. Makanya mudah-mudahan ada fakta. Ada orang dari Medan 50 tahun Cilegon tetap terus. Ya kan ada pajak kita ini. Makanya mudah-mudahan Cilegon ini kita jaga bersama. Antara Forkopimda, ada Pak Wali, ada Pak Kapolres, ada Pak Dandi, biasanya Forkopimda itu ada ngajarinya, mungkin apa kata undang ngajarinya, ya kan? Atau dua kali mungkin kampung juga kan? Saya kira itu mungkin yang ingin kami sampaikan dari FKUB, Kota Cilegon ini bersama. Sekali lagi ucapan dari FKUB, selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan kami mohon maaf. Saya untuk masuk acara ini setelah sambutan ini kami mohon pamit. Terima kasih dan selamat malam. Kita berterima lama-lama, ya. Saya sebentar saja. Ya. Biasanya kalau pemimas itu kan karena dia yang punya umat, dia ditaruh belakangan, ya. Pasti dia nggak akan keluar, ya. Walaupun tadi daftarnya saya nomor 6, ya. Tapi saya dipanggil paling terakhir karena saya tuan rumah. Gak mungkin pemimas yang pulang walaupun umatnya banyak yang pulang. Gitu ya. Gitu. Jadi kita harus menjadi teladan, Bapak Ibu. Seperti tema kita, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Ya. Bagaimana kita mau menghadirkan damai sejahtera di bumi kalau diri kita sendiri tidak mencerminkan kemuliaan untuk Tuhan? Nah, Bapak Ibu, syukur kita dihadiri oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Dandim dan diwakili Bapak Kapolres, ya, Pak Ferdinand, sahabat saya. Saya hari ini sangat senang sekali Bapak Ibu kita bisa mendengarkan Natal di tempat ini. Kalau tidak salah ini yang perdana Pak ya, tempat ini dipakai ya. 19 tahun yang lalu, ya, sekarang bisa dipakai. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya hanya menitipkan 2 pesan. Yang pertama, saudara-saudara, ya, saya mengajak semua gereja-gereja yang ada di Kota Cilegon ini
mari kita bersama-sama dan bersatu. Ya. Ada 9.000 umat Kristen di kota Cirebon. Ini bukan jumlah yang kecil. Saudara-saudara kalau berjalan sendiri-sendiri tentu itu akan kecil. Tapi kalau 9.000 itu dan 27 gereja itu berjalan bersama-sama, ya, saudara, saya percaya saudara akan menghadirkan kemuliaan Tuhan dan damai sejahtera ada di kota Cirebon ini. Amin. Saya sudah membuktikan itu, Bapak Ibu. Ada 17 gereja-gereja ruko yang sudah didapatkan izin dari camat setempat. Ya, tahun 2023. Ya. Ada 17 gereja. Camat mengeluarkan izin. Bagaimana camat bisa mengeluarkan izin? Kita bergandengan tangan dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, FKUB, ya, itu yang kita sinergikan, Bapak Ibu. Kita tidak bisa berjalan masing-masing. Ya, kita rindu ada gereja bersama di kota Cirebon ini. Itulah yang menjadi doa kita bersama, amin. Dan itu juga yang menjadi doa saya sebagai pemimpin Kristen, Bapak Ibu. Saya sudah hampir 20 tahun di Banten, Bapak Ibu. Ya. Saya sangat memahami kultur dan budaya orang Banten. Kalau kita bersama-sama bergandengan tangan, ya, saya yakin dan percaya kerinduan kita untuk ada gereja di kota Cirebon ini akan terwujud. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua BPSD tadi, Pak Alex. Bapak Ibu, saya menghimbau kepada seluruh umat Kristen yang ada di kota Cirebon ini, ya, mari kita mensukseskan, ya, pemilu yang akan dilaksanakan tanggal 14 Februari yang akan datang. Ya. Pilihan boleh berbeda, tetapi jangan sampai berbeda itu membuat kita terpecah belah. Saudara masih ingat kita Pilpres dan Pileg, Pilpres 2014, 2019 begitu kencangnya perbedaan-perbedaan itu. Bahkan para pemimpin kita sudah bersatu, di bawah masih belum bersatu. Nah, mari kita jadikan pemilu ini sebagai satu ajang kegembiraan. Ajang kegembiraan bagi kita untuk kita memilih pemimpin-pemimpin kita, untuk kita memilih wakil-wakil kita yang ada di DPRD, DPR RI, DPD dan lain sebagainya. Nah, saya percaya umat Kristen menjadi umat, ya, yang mensukseskan pemilu tahun 2024 ini. Ya, terima kasih. Terakhir, saya mau menyampaikan sedikit. Ada satu kata-kata dari Gus Dur sebagai tokoh bangsa kita. Bapak Ibu, sukacita Natal itu bukan monopoli umat Kristiani saja, tetapi kegembiraan bagi seluruh umat manusia. Artinya apa? Ya, kalau kita bisa melaksanakan Natal pada hari ini, Natal itu bukan untuk kita. Bagikan damai sejahtera itu kepada seluruh umat yang ada di bumi ini, termasuk di kota Cirebon ini, amin. Sehingga kemuliaan Tuhan itu sungguh nyata di tengah-tengah kota kita. Selamat atas terlaksananya Natal BPSD Kota Cilegon. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Siap-siap Pak, aman. Udah aman. Iya. Iya. Bagus. Iya. Sip. Sip.